Ya, justru aneh kalau ada pengacara yang anti sama media. Apa yang harus dilakukan seorang pengacara muda? Harus belajar, harus update, upgrade. Selamat siang Mbak Diva. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya? Baik. Ya. Perjalanannya gimana? Lancar, alhamdulillah. Kita lanjut ke sana Pak ya. Siap. Kita bincang-bincang santai lah. Selamat siang kawan-kawan yang tergabung dalam organisasi Komunitas Media Pengadilan dan Kejaksaan atau biasa kita sapa dengan Kompak. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang pengacara muda yang cukup hebat, inspiratif dan melejit di kalangan para pengacara-pengacara yang lainnya. Hari ini kita akan berbincang sedikit dengan pengacara Surabaya. Bersama saya Erwin Johannes dan Pak Johannes Diva. Sama kita namanya. Selamat datang Pak Johannes di podcast Kompak ini. Ya. Oke. Ya. Pertama-tama Pak Johannes, kita kenalan dulu lah. Ya. Pak Johannes, sejak kapan Pak Johannes ini mulai menggeluti bidang pengacara ini? Saya mulai jadi advokat ya itu sejak tahun 2013. Jadi baru Mas. Baru tahun 2013. Ya, saya alumni dari Universitas Surabaya, angkatan mahasiswa saya angkatan 2004. Saya lulus tahun 2008, kemudian saya magang. Pada waktu itu sempat ramai, ada dua organisasi besar lah di advokat. Iya. Ya, awalnya saya tidak tergabung di Pradi. Iya. Namun kemudian saya memutuskan untuk bergabung dengan Pradi. Pradinya Pak Oto Hasibuan. Oh, Oke. Jadi kalau mulai dari magangnya ya sejak saya sebelum lulus, ya saya beruntung saya mempunyai paman yang juga pengacara di Surabaya, namanya Pak Lim Citiong. Ya. Jadi sejak saya semester akhir itu saya sudah mulai ikut sidang-sidang, ikut mendampingi. Pada waktu itu di pengadilan tidak seketat sekarang, ditanya berita acara sumpah dan lain sebagainya. Pada waktu itu boleh ikut satu meja, meskipun saya pada waktu itu masih belum sarjana hukum. Nah, jadi kalau ditanya kapan mulai magang, ya praktisnya sebelum lulus, sebelum tahun 2008 sampai dengan kemudian disumpah tahun 2013. Ya. Sebelum kita masuk ke cerita soal Pak Diva menjadi pengacara nih, kita coba flashback sedikit Pak terkait dengan motivasi jenengan untuk jadi pengacara. Awalnya gimana? Tiba-tiba berkeinginan untuk menjadi seorang pengacara itu awalnya gimana Pak? Ceritanya boleh dong kita tahu sedikit itu. Saya ini latar belakangnya dari keluarga pedagang peracangan, jadi toko kelontong di Pasar Pucang. Jadi, orang tua Pak ya? Orang tua saya. Oke. Jadi dari saya sejak kecil sampai kuliah saya ini bantu orang tua di sana. Dan kan pada waktu mahasiswa saya ini masih ngangkat-ngangkat terigu, tepung dari tokonya papa saya, mama saya ke pembelinya. Di mana waktu itu? Di Pasar Pucang, Pak. Di Pasar Pucang. Jadi kalau Pasar Pucang tanyakan nama saya pasti kenal ya. Yang lama masih tahu saya. Saya dikenal Dipo gitu ya. Tahu pasti. Saya melihat om saya atau paman saya ini Pak Lim kok enak hidupnya ini ya. Gitu loh. Saya ya masih muda ya pikirnya Pak mati. Ya kepingin hidupnya gak susah kayak gini. Pak Lim yang pada akhirnya memang ini jadi inspirasi Pak Diva ya. Inspirasi saya senior paman saya sendiri ya. Saya lihat yang paling dekat ya paman saya sendiri. Saya lihat juga saya kan dari istilahnya dalam golongan minoritas ya. Saya Tionghoa gitu, Kristen juga. Nah,
pada waktu itu ya tidak ada kemudahan lah istilahnya. Banyak hal yang apa namanya yang saya rasakan kok nggak mudah gitu loh. Om saya sendiri ngomong, bahkan om saya Pak Lim ini nggak mau ganti nama pada waktu itu. Kan zaman Soeharto kan harus ganti nama ya. Ya. Tapi Pak Lim nggak mau ganti nama. Ya, kamu harus jadi lawyer supaya kamu nggak ditekan. Pesannya seperti itu. Ya. Jadi ya, saya selain sisi pragmatis tadi, saya kepingin ya hidup lebih baik, juga idealisnya itu tadi bahwa saya kalau belajar hukum, tentunya saya tahu hukum, saya nggak gampang dipermainkan. Itu aja. Itu motivasi awal dari diri sendiri itu ya. Terus terus jalannya bagaimana? Apakah sebagai seorang yang minoritas waktu itu mudah atau cukup susah gitu untuk menjadi seorang pengajar? Saya beruntung, saya berkuliah di Universitas Surabaya, kampus yang terkenal multikultur. Jadi saya tidak apa namanya bergaul hanya dalam kelompok-kelompok tertentu. Etnis Tionghoa saja, itu banyak suku di sana, banyak dari beragam suku, beragam latar belakang dan agama. Ya, malah saya banyak sahabat dekat yang berbeda dengan saya kan gitu. Ya, kalau Mas saya kenal namanya Bu Salawati, itu saya kenal udah 20 tahun lebih. Sampai sekarang pun masih sangat dekat dan sangat baik. Dan kita sering kali kolaborasi bersama. Nah, jadi saya bersyukur di situ. Jadi nggak ada kesulitan yang saya ada. Iya, ketika selesai kuliah Pak Adi, jalan menuju pengacara sudah terbentang. Ada cerita yang menarik nggak ketika pertama kali menangani sebuah kasus, atau mungkin ada kasus-kasus tertentu yang membuat Pak Dipa itu cukup melekat dalam ingatan? Jadi kasus yang sangat berkesan itu, setiap kasus tentu berkesan ya. Tapi yang paling berkesan buat saya itu adalah ketika saya awal-awal meniti karir sebagai lawyer, saya mengadvokasi masyarakat atau komunitas adat di Sarapat, di Tamiang Layang, di Kalimantan Tengah pada waktu itu. Kebetulan kami yang menghadapi atau melawan salah satu perusahaan yang cukup besar. Saya membela masyarakat adatnya dalam konflik agraria di sana. Ya, itu yang menurut saya paling berkesan karena satu itu lokasi tempatnya kita nggak kenal sama sekali. Ya, ini tempat yang baru, asing, dan tradisinya kita ya juga nggak familiar. Dan orang-orang sudah intimidasinya juga luar biasa. Ya. Tapi ya di situ kami dibentuk, saya dibentuk, gitu loh. Itu justru yang membuat Pak Dipa tidak menyerah untuk. Ya, semakin mantap di jalur ini, di profesi ini, gitu loh. Ini profesi saya satu-satunya. Saya nggak ada kerjaan lain, ya cuma advokat ini saja. Dan saat itu sukses menangani perkara itu. Ya puji Tuhan, ya berhasil. Artinya ada sebuah kesusahan, kemudian mendapatkan kemenangan, itu pasti sesuatu yang biasa ya menurut Pak Dipa. Ya, sangat memotivasi. Ya, istilahnya memberikan energi yang besar buat saya. Pak Dipa, kalau pandangan Pak Dipa sekarang ini, para pemuda itu kalau mau jadi pengacara harus bagaimana menurut Pak Dipa? Saya ini kan belum sukses, Mas. Jadi kalau prinsip saya, kerjakan dengan baik apa yang dipercayakan oleh prinsipal atau klien kita. Ya, prinsip saya satu. Jadi lebih baik kita ini kasar itu, lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan kepercayaan. Jadi kepercayaan itu nomor satu, tidak boleh sampai cacat. Nah, dan yang kedua yaitu ini yang selalu saya pegang, bahwa jangan jadikan air mata orang itu jadi mata air kita. Ya itu etika, gitu loh. Nah, sepanjang kita ini jujur, sepanjang kita ini tidak belak-belok makan di dua meja, dan kita tidak memanfaatkan kondisi atau kelemahan orang, ya saya yakin Tuhan pasti berkati kita kok. Menutup Pak Dika, apa yang harus dilakukan seorang pengacara muda? Ya harus berani dan belajar banyak. Kadang pengacara itu hanya orientasinya kepingin menang.
uang gitu ya. Ya, itu. Saya pikir harus belajar, harus upgrade terus. Dan terus harus berani nyoba hal yang baru. Dan kita harus independen, kita nggak boleh istilahnya takut-takut, kita nggak boleh menghalalkan berbagai cara. Nggak boleh, gitu loh. Hukumnya dulu, gitu loh. Ilmunya dulu ya. Ilmunya dulu. Nah, nanti masalah teknis di luar hukum, misalkan ada advokasi di luar hukum misalkan ya. Contoh kayak kita minta bantuan kepada rekan-rekan untuk ngawal proses ini. Kan seringkali kita kolaborasi dengan rekan-rekan wartawan, karena wartawan atau media ini jadi telinga dan mata, gitu loh. Ya. Kalau misalkan suatu penegakan hukum ini nggak ada yang lihat di tempat yang gelap, kadang-kadang ngawur, gitu loh. Nggak perlulah rekan-rekan ini tadi. Makanya advokat dan media atau pers ini tadi nggak bisa lepas, saya pikir. Ya, justru aneh kalau ada pengacara yang anti sama media. Saya malah senang kalau kasus saya ini disorot. Sorot bukan supaya saya terkenal, bukan, supaya ini jadi perhatian. Supaya kita lihat bersama nih prosesnya bagaimana. Gitu loh. Gitu. Artinya selalu ada posisi yang positif ya. Tidak harus semuanya disorot, itu akan selalu menjadi negatif. Itu kolaborasi yang baik tentu antara media dengan pengacara. Ya, harus. Oke, kawan, ini sedikit perbincangan kita dengan pengacara muda yang cukup energik dan hebat. Semoga cerita-cerita Pak Dipa tadi bisa menjadi inspirasi kita semua. Siapapun yang mau menjadi pengacara muda, ingat, jangan hanya melulu soal uang, Pak Dipa ya. Tapi ilmu, belajar, dan pasti semuanya akan mengikuti. Tentunya seperti itu. Rekan-rekan Kompak, nanti kita akan update lagi. Kapan-kapan kita podcast lagi bareng Pak Dipa dan bareng para pengacara-pengacara muda hebat lainnya. Semoga cerita Pak Dipa ini menjadi inspiratif bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam. Terima kasih. Kisah di pengadilan, suara kejaksaan dibawakan ringan, mudah dimengerti, cerita inspiratif, penuh